Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih karena telah mencet video ini untuk menyaksikan paparan dari materi kami atau presentasi kami mengenai modul ajar yang telah kami kembangkan dan telah kami buat bersama di kelompok 2. Perkenalkan, nama saya John Alendro, moderator yang akan memimpin jalannya presentasi ini. Oke, di sini kami mengangkat tema prosedur teks di fase D. Adapun anggota kelompok saya yaitu Siti Umrah Abdul Rifai dan Muhammad Fatan Ardiansyah. Oke, di bagian identitas, nama penyusunnya ada Siti Umrah Abdul Rifai, Muhammad Fatan Ardiansyah, dan John Alendro. Jenjang sekolah SMP kelas 9 semester ganjil fase D. Juga mata pelajaran bahasa Inggris, topik pembelajaran writing berfokus pada prosedur teks, alokasi waktu 2 jam pelajaran, 2 kali 40 menit, jenis modul lengkap 1 pertemuan ke 1. Oke. Bagian B, identifikasi dimensi profil lulusan. Bagian pertama ada penalaran kritis atau critical thinking. Yang kedua ada kreativitas atau creativity. Ada kolaborasi, collaboration, and communication. Untuk presenter berikutnya, saya persilahkan Muhammad Fatan Ardiansyah untuk mengambil alih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Ardiansyah, dan di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan isi dari modul ajar kami di bagian desain pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran pada modul kami ialah agar siswa mampu mengidentifikasi struktur dari ciri prosedur teks, menganalisis langkah-langkahnya, serta membuat dan mempresentasikan prosedur teks secara jelas dan sistematis. Selanjutnya ada praktik pedagogik, yang dimana pembelajaran kami ini akan dilakukan secara interaktif dengan diskusi kelompok, di mana siswa itu tidak hanya menerima materi, tetapi mereka juga akan aktif menganalisis dan menyusun teks secara kolaboratif. Lalu selanjutnya ada kemitraan pembelajaran. Jadi, kita sebagai guru akan berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memahami dan menyusun prosedur teks secara runtut sebelum dipresentasikan. Lalu selanjutnya ada lingkungan pembelajaran. Jadi, lingkungan belajar akan dibuat interaktif dengan pengaturan tempat duduk yang berkelompok agar siswa dapat berdiskusi dan saling bertukar ide. Lalu ada juga pemanfaatan digital, yang dimana dalam pembelajaran ini kami akan menggunakan media digital seperti video dari YouTube, serta Canva atau PPT untuk membantu penyampaian materi dan hasil kerja siswa. Lalu selanjutnya ada media pembelajaran, yang dimana media yang kami gunakan itu meliputi laptop, LCD, video pembelajaran, slide presentasi, contoh teks, serta LKPD untuk mendukung kegiatan belajar siswa. Dan selanjutnya ada pengalaman belajar yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap awal, pendahuluan, tahap isi, dan penutup, yang akan saya jelaskan lebih rinci dan detail lagi di bahan ajar setelah modul ajar ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk presenter berikutnya saya persilahkan Siti Umrah Abdul Rifai untuk mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umrah Abdul Rifai dari kelas A, NIM H012305. Saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 2 kelas A. Next slide is asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran ada 3. Yang pertama, asesmen awal pembelajaran. Pada asesmen ini, guru melakukan tes di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga guru bisa menyesuaikan strategi mengajar untuk peserta didik agar tepat sasaran atau sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, asesmen formatif. Nah, pada asesmen ini guru melakukan pemantauan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau perkembangan siswa atau perkembangan peserta didik secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik
kembali kepada mereka agar dapat memperbaiki cara belajar peserta didik secara langsung. Dan asesmen terakhir yaitu asesmen sumatif. Asesmen ini dilakukan di akhir atau lingkup materi akhir semester untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik secara keseluruhan dan menentukan apakah tujuan pembelajaran mereka telah tercapai secara tuntas. Nah, selanjutnya next slide ada pengayaan dan remedial. Pertama, pengayaan. Pengayaan untuk peserta didik yang sudah melampaui target pembelajaran. Guru memberikan program pengayaan kepada mereka. Nah, tujuannya agar mereka bisa mengeksplorasi materi lebih dalam atau memperluas wawasan mereka melalui tugas yang lebih menantang, sehingga potensi mereka tetap terasah dan dengan optimal. Yang kedua, program remedial. Nah, program remedial ini ditujukan bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, guru akan memberikan intervensi khusus, baik berupa bimbingan perorangan maupun penyederhanaan materi agar mereka dapat mengajar ketertinggalannya. Nah, selanjutnya yang next slide yaitu ada lampiran. Yang pertama LKPD, guru menyediakan lembar kerja peserta didik yang berisi instruksi dan aktivitas terstruktur untuk memandu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara mandiri maupun berkelompok dalam pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, pedoman penilaian. Nah, pada slide ini guru menyertakan pedoman penilaian atau rubrik karena hal ini penting untuk menjaga objektivitas guru dalam menilai, baik itu berupa penilaian sikap, keterampilan, maupun pengetahuan sehingga standar penilaian tetap konsisten. Dan yang terakhir ada bahan bacaan. Nah, pada slide ini guru memberikan bahan bacaan tambahan kepada peserta didik untuk membantu mereka memperluas wawasan mengenai materi yang sedang diajarkan. Oke, untuk permulaan kami memulai dengan berdoa, ya, dengan mengatakan kepada para siswa, before we begin, let's pray together. Dan kemudian setelah berdoa, kita akan menanyakan tentang keadaannya hari ini atau apa yang dirasakannya hari ini untuk membuat siswa merasa dia diperhatikan, ada empati, ada rasa semangat atau mungkin ya dan menanyakan kabarnya, how are you today? Dan siswa akan menjawab mungkin, well, I'm great sir, or I'm fine miss, or I'm very grateful today sir, dan sebagainya. Itu untuk merangsang siswa untuk berani menjawab dan juga berani mengekspresikan bagaimana perasaan mereka hari ini dan seterusnya. Oke, di sini kami membuat semacam kayak apa ya, ice breaking ya, sebelum kita atau sebelum masuk ke pelajaran. Kami akan menyajikan beberapa ice breaking. Di sini ada, before we start, let's get ready with some fun ice breaker. Jadi kami akan menekankan bahwa ice breaking ini akan sangat-sangat seru dan sebagainya. Oke. Ya, di sini kami membuat beberapa membuat teks yang kemudian diharapkan dibaca oleh diketahui oleh para siswa. Don't forget to read it. In our daily lives, we often follow instruction to complete tasks such as cooking, using tools, or making something. And these instructions are known as a procedure text. Nah, intinya di ice breaking kami ini, kami mengaitkannya dengan materi yang kami telah tadi, yang materi kami itu prosedur teks. Nah, yang akan merangsang siswa dalam untuk lebih memahami apa sih prosedur teks itu, bagaimana sih membuatnya, apa sih bentuk-bentuknya dan segala macam tentang prosedur teks, sehingga ketika ada prosedur teks yang mereka lihat atau mungkin ingin membuat sebuah teks prosedur, itu mereka sudah tidak bingung lagi
dan juga ketika sudah masuk ke dalam materi untuk mengerjakan beberapa tugas kah, atau setelah pembelajaran berlangsung cukup lama itu bisa merangsang kognitif mereka, kemampuan berpikir mereka untuk mengenali bagaimana sih prosedur teks itu. Baik, pada bagian ini kami akan memberikan siswa pertanyaan pemantik. Jadi setelah mereka membaca bahan bacaan yang telah kami berikan, kami akan mengajak mereka untuk berpikir melalui beberapa pertanyaan seperti apa itu prosedur teks, apa makanan instan favorit mereka, dan bagaimana cara mereka membuatnya. Tujuannya agar mereka bisa menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari mereka. Lalu selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi pada slide ini kami akan menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu agar siswa mampu membuat prosedur teks sederhana dengan langkah-langkah yang jelas dan sistematis. Lalu ada slide video. Jadi kami sudah mencantumkan video yang bisa di-play di sini. Dan di sini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang prosedur teks agar siswa dapat memahami materi dengan lebih mudah dan menarik. Lalu setelah mereka menonton videonya, kami akan memberikan latihan kepada mereka untuk mulai memahami dan menerapkan konsep prosedur teks ini. Slide selanjutnya, next slide, yaitu teamwork is essential for the success of this task. Nah, pada slide ini itu guru meminta peserta didik untuk melakukan pembagian kelompok dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang akan diberikan kepada mereka, karena kerjasama adalah kunci dari keberhasilan. Nah, selanjutnya next slide ada let's discuss with your group. Nah, guru ini meminta peserta didik untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing agar mereka bisa saling bertukar ide ataupun pendapat mereka. Nah, selanjutnya next slide yaitu show your best guys. Nah, pada slide ini itu setelah peserta didik menyelesaikan hasil diskusi mereka, guru meminta peserta didik untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan di depan kelas. Nah, dan yang terakhir itu next slide itu you are excellent guys. Nah, pada slide ini guru maupun siswa memberikan apresiasi kepada peserta didik yang tampil di depan kelas dengan mengatakan bahwa mereka semua luar biasa atas kerjasamanya dalam menyelesaikan tugas dan mampu mempresentasikannya dengan luar biasa.